Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa, saat ini ada 3 pengacara kita undang karena memang terlalu banyaknya penanganan tindak pidana ataupun hal lainnya menyangkut tentang hukum. Maka saat ini kita topiknya membedah dan pengalaman abang-abang pengacara ini. Di sini ada Bung Pandi, ada Bang Dedi, ada Bung Ferdinand Sembiring. Selamat datang abang-abang sekalian. Terima Bang. Selamat datang dan awas kita monitor. Ya, jadi para abang sekalian, jadi kita saat ini membahas tentang pengalaman orang abang yang ini kayaknya perspektifnya berbeda-beda nih tentang penanganan kasusnya nih. Ada di sini Bung Ferdinand yang biasanya sering menangani kasus-kasus PK. Ada Bang Dedi selaku senior juga yang biasanya suka menangani tentang perdata. Bung Pandi pidana umumnya juga. Jadi kita mempertanyakan sama Bang Dedi dulu. Bang Dedi ini sering melakukan yang kasus perdata ini kan sering rentan waktunya terlalu panjang ya kan Bang ya, begitu Bang ya, namanya perdata kan gitu. Itu yang kita tahu juga. Seperti apa hiruk pikuk di perdata ini Bang yang sering abang tangani gitu? Oke ya, sebenarnya kalau masalah waktu penanganan perkara itu semua perkara sama, baik pidana, baik perdata maupun di PAI dan yang lainnya. Hanya saja kebanyakan untuk kasus perdata itu biasanya terdakwa itu menerima putusan dari pengadilan negeri, nggak melakukan banding, kasasi ataupun sampai ke peninjauan kembali. Tapi dalam beberapa kasus itu sampai sana juga, dan itu tentunya pasti akan mengalami memerlukan waktu yang panjang kalau sampai ke peninjauan kembali, gitu ya. Nah, untuk kasus perdata itu biasanya dan selalu terjadi pihak yang kalah pasti akan melakukan banding. Kenapa? Kalau tidak melakukan banding, ingkrah, maka siap-siaplah yang kalah itu misalnya membayar ganti rugi, mengosongkan rumah, atau seperti apa yang ditentukan dalam sebuah gugatan. Makanya untuk menghalau itu atau menunda itu pastilah pihak yang kalah itu akan melakukan banding. Oh, itu makanya rentan waktunya panjang dia, karena ada banding-banding itu tadi Bang. Banding paling nggak kan bisa mencapai 6 bulan, mungkin ada juga yang setahun kan gitu. Belum lagi nanti kalah di banding bisa juga mengajukan kasasi, kan itu namanya bisa kasasi Bang ya. Itu namanya upaya hukum. Nah, upaya hukum itu mulai dari pengadilan negeri, pengadilan banding, tingkat tinggi, pengadilan tinggi ya, sampai ke Mahkamah Agung. Itulah namanya upaya hukum. Itu lagi bisa lagi ditambah upaya hukum luar biasa. Nah, itu bagaimana lagi pandangannya? Itu peninjauan kembali. Nah, cuman bila mana yang kalah itu melakukan meninjauan kembali juga, tapi biasanya itu putusan bisa dilaksanakan. Nah, karena itu tidak menunda putusan untuk dilaksanakan apabila pemohon untuk eksekusi itu bisa dimohonkan ke pengadilan. Jadi peninjauan kembali itu Bang bagi yang kalah? Bagi yang kalah. Bagi yang kalah ya? Iya. Kenapa? Pastinya pemenang dalam perkara itu pasti kan akan mau meminta ganti rugi atau memiliki memiliki misalnya rumah yang ditempati oleh tergugat. Itu biasanya kan awalnya situ dia perkaranya. Nah, untuk mengusir atau mengganti rugi itu kan pemohon itu mengajukannya ke pengadilan. Nah, proses ada pernah ya kita dengar sendiri ini Bang, ada proses perdata tapi bisa berdampak kepada pidana, itu seperti apa tuh? Itu bila mana di dalam sebuah persidangan ditemukan adanya unsur-unsur pidana, itu sebenarnya kasusnya itu berbeda. Jadi
pihak yang mengetahui bahwasannya itu ada unsur pidana, dia bisa melaporkannya ke polisi. Contohnya, Ya. ada surat tanah, ternyata surat tanah itu palsu. Atau surat itu asli, tapi ada tanda tangan palsu itu. Dan itu perlu pembuktian. Itu ranahnya pidana, nggak berkaitan dengan perkara yang di perdata. Nah, jadi kemarin kita ada warga juga yang kita tahu Bang, tentang si A ini memiliki surat tanah, menikah sama si B dalam status janda. Nah, ketika proses mereka dalam berumah tangga, si A memerintahkan istrinya untuk menggadaikan surat tanah. Nah, setelah itu uang tersebut diserahkan kepada si A karena perintah suaminya. Surat tanah tersebut itu atas nama si A. Nah, selang berapa lama si A ini melaporkan tentang terkait pencurian surat tanah. Nah, ini pandangan hukumnya seperti apa dia Bang? Apakah ini bisa dijadikan tindak pidana, penipuan, laporan palsu, atau sebaliknya? Pertanyaannya menggadaikan tadi si A. Iya, ya, yang menggadaikan si B-nya Bang, istrinya. Oh, si B atas perintah si A. Iya. Kalau bisa dibuktikan bahwa itu perintah si A, seharusnya itu tidak beralasan dia nggak ada tuntutan pidana. Karena kan dia menggadaikan itu atas perintah yang pemilih. Nah, tapi si A-nya melaporkan itu bahwasannya terjadi pencurian gitu Bang. Berarti itu diabaikan. Iya. Sekarang terkait dengan itu, si istrinya tadi itu bisa cari bukti atau kesaksian yang menyatakan bahwa itu atas perintah dia. Nah, itu terkait dengan apa tadi, uang tadi, pemberian yang katanya dikasihkan berarti kan si A kan? Iya. Diberikan kepada si A kan? Iya. Dia buktikan bahwasannya uang gadaian itu memang diberikan sama si A. Otomatis kan dia pemiliknya, dia menggunakan dari hasil dari gadaian tadi. Artinya si istri tadi bisa juga melapor ya? Bukan melapor, dia harus bisa membuktikan bahwasannya Iya. gade itu memang atas perintah suaminya. Begitu juga dengan surat tanah itu. Begitu juga dengan hasil dari gadaian itu, uang tadi serahkan kepada suaminya tersebut. Harusnya karena secara logika ya, suami yang menyuruh menggadaikan, udah gitu hasil gadaikan itu diterima uangnya, kenapa pula dia mau buat laporan ke polisi terhadap istrinya dengan kasus pencurian? Kan rasanya nggak masuk akal juga. Karena mereka memang sudah juga bisa Bang gitu, sehingga terjadi pelaporan itu gitu sih. Karena bisa. Iya, sudah bisa. Ya bisa pun ya, itu tadi tergantung dari istrinya. Bisa membuktikan. Ya mudah-mudahan kalau dia bisa buktikan itu, mungkin dia nggak memenuhi unsur pencurian itu. Siap. Terima kasih Bang Deddy. Kita ke Bung Ferdinand sekali ini, pemirsa. Bung Ferdinand ini jadi kita dapat backgroundnya, dia beberapa kali sudah melakukan PK yang syukur alhamdulillah PK itu hasilnya sangat memuaskan. Nah, Bung Ferdinand, bagaimana tanggapan Bung Ferdinand, kendala-kendala Bung Ferdinand pada saat melakukan PK-PK itu? Nah, pandangan apa yang membuat Bung Ferdinand itu bisa menurunkan tingkat hukuman dengan hasil putusan PK, peninjauan kembali? Silahkan Bung Ferdinand. Jadi terima kasih buat Bang Jainal. Ya. Pertama kita mau jelaskan begini. Kenapa saya melakukan peninjauan kembali, sering melakukan peninjauan kembali di PNBJ ini? Pertama itu begini, banyak ketidaktahuan para terpidana ini. Mereka itu kan setelah putus, terkadang mereka itu menyatakan banding di dalam persidangan. Tetapi faktanya banding itu tidak dicatatkan, sehingga putusan tadi menjadi inkrah. Banyak juga terpidana terdakwa ini tidak mengetahui hak-haknya untuk melakukan banding. Memang dikatakan di persidangan itu apakah saudara menyatakan menerima atau menyatakan banding. Karena aksesnya juga
mereka untuk menyatakan banding itu kan agak sulit kalau tidak pakai pengacara. Iya. Jadi karena putusan itu sudah inkrah, kita melakukan upaya PK, peninjauan kembali terhadap putusan yang sudah inkrah. Oh gitu. Nah, PK itu kan dapat dilakukan terhadap putusan yang sudah inkrah, baik itu putusan pengadilan negeri, pengadilan banding ataupun tingkat kasasi. Iya. Jadi itu prosesnya berapa lama itu, Bang? Proses dari putusan inkrah melakukan peninjauan kembali itu, Bang? kalau untuk melakukan peninjauan kembali itu sebenarnya tidak ada batas waktu. Oh, tidak ada batas dalam pidana. Oh. Jadi ada dia syarat untuk mengajukan PK itu kan ada 3. Yang pertama itu ada novum atau bukti baru. Yang kedua itu ada kekeliruan hakim dalam memutus perkara. Dan yang ketiga itu ada disparitas, putusan yang saling bertentangan. Oh. Jadi banyak perkara-perkara narkotika itu kan begini. Di dalam fakta persidangan itu kan sebenarnya itu kan macam kita berbicara tentang barang bukti dulu. Barang buktinya itu nanti hanya 1 butir pil ekstasi. Tetapi di BAP itu katanya dia jual beli. Oh. Transaksi, polisi melakukan undercover. Nah, undercover tapi tidak ada uang sebagai barang bukti. Nah, yang kedua itu transaksi belum dilakukan transaksi tapi sudah dilakukan penangkapan. Jadi banyak fakta-fakta itu yang tidak terungkap di dalam persidangan. Oh, maka dari situlah melakukan kembali peninjauan. Karena banyak ya. Sebenarnya mens reanya si terdakwa tadi itu sebenarnya untuk barang bukti tersebut untuk digunakan. Nah, kalau bukan kita untuk diperjualbelikan. Bukan untuk diperjualbelikan. Nah, beberapa putusan yang PK itu ternyata dikabulkan dengan ketentuan pasal 127. Nah, sebelumnya dia dikenakan dengan pasal 114. Nah, Bung Ferdinand, sudah berapa banyak kasus PK yang Bung Ferdinand upaya lakukan pengujian kembali itu? Berapa tingkat kegagalannya gitu? Kalau untuk perkara PK, saya pun nggak hitung-hitung lagi. Oh ya gitu. Bang Rinal. Siap. Karena mungkin kan saya pun udah banyak juga sih melakukan PK. Untuk di Binjai sendiri gitu maksudnya? Di Binjai. Di Binjai. Lain di PN Medan ataupun Lubuk Pakam. Iya. Untuk kasus yang di Binjai aja, Bung Ferdinand beberapa kasus yang sudah dipegangkan? Nggak ingat lagi saya, Bang Rinal. Karena udah banyak juga sih. Sudah banyak ya. Tapi alhamdulillah memang hasil dari peninjauan itu, putusan terakhir inkrahnya itu memang juga mengurangi hukuman gitu ya, Bang? Mengurangi hukuman. Karena memang faktanya itu kan tidak kita anggap hakim pengadilan negeri Binjai itu kan keliru dalam memutus perkara. Ya, kalau barang bukti 1 butir dihukum dengan ketentuan pasal 114 dengan ancaman hukuman 7 tahun, diputus dengan 7 tahun. Ini kan ya, kalau saya berbicara sebagai seorang advokat, ya hukumlah seseorang itu sesuai dengan perbuatannya. Jangan lebih juga. Sesuai dengan perbuatannya saja. Siap. Lah, tetap dia dihukum tapi sesuai dengan perbuatannya. Dengan perbuatannya. Jangan terlalu berlebihan juga. Iya, siap. Siap. Karena apapun ceritanya kan, sekarang lapas kita sudah overkapasitas. Overkapasitas. Jadi berapa biaya hidup dia yang ditanggung oleh negara kalau dia terlalu lama di dalam. Sementara faktanya sebenarnya dia itu kan barang bukti tersebut untuk dipakai gitu. Lain hal dengan pengedar. Lain hal dengan pengedar tadi ya. Tapi saya pernah dapat kabar katanya Bung Ferdinand pernah mempekakan yang kena hukuman 6 tahun atau 8 tahun gitu ya, jadi setahun 6 bulan. Rata-rata putusannya memang begitu. Rata-rata 1/6, cuman tidak semua juga. Tapi memang benar itu ya cerita itu ya. Oke pemirsa, inilah Bung Ferdinand tadi. Bila waktu nanti kita akan sambung lagi Bung Ferdinand. Sekarang kita ke Bung Pandi. Bung Pandi ini pemirsa pengacara dalam hitungan beberapa bulan
tapi dia sudah pernah menangani sampai 20 kasus gitu Bang Pandi. Benar ya Bang Pandi ya? Hampir 20 kasus ya? Kayaknya sih nggak terlalu sih Bang, lupa ingat juga Bang. Oh gitu ya, Iya, Bang. oke. Nah, jadi Bung Pandi ini pemirsa, dia selalu melakukan pendampingan hukum, kuasa hukum, tindak pidana umum ya Bang ya, yang sering terjadi Bang ya. Pengalaman Bung Pandi pada saat pertama kali bersidang itu gimana nih Bang? Atau gimana ya namanya bersidang ini, kalau orang nggak biasa ini kan, tau lah majelis hakim ini kadang bisa ini adalah alasan nggak bisa ini begini gitu. Nah, Bung Pandi sendiri mengalami hal-hal yang pada saat bersidang pertama kali bersidang itu gugup kah atau biasa saja kah, atau memang sudah terbiasa dengan persidangan-persidangan yang Bung Pandi lihat sendiri? Seperti apa Bung Pandi? Ya baik Bang, terima kasih Bang. Sebelumnya saya di sini kan termasuk yang masih muda Bang, di antara Abang Da Dedi, Abang Da Ferdinand. Oke. Dan kebetulan saya juga tergabung di dalam organisasi bantuan hukum YSI 56 Binjai, yang kebetulan pada hari ini direkturnya juga bersama kita, di tengah-tengah kita Bang Ferdinand Sembiring. Iya. Jadi memang dari awal saya beracara semuanya memang berjalan dengan natural aja Bang. Berjalan dengan natural. Termasuk juga dengan bimbingan arahan dan dari Bang Dinan selaku direktur pada saat beracara. Memang Bang, kalau kita beracara pada saat dari awal-awal kita beracara di pengadilan itu memang kalau yang memang belum pernah sama sekali mempraktekkan beracara hukum pidana di pengadilan itu memang kayak ada rasa-rasa gugup Bang gitu. Gugup. Dan ya mungkin lah Bang pengalaman ya. Pertama kali saya bersidang pada saat itu pertama awal-awal memang kita didampingi sama advokat senior. Kemudian setelah itu kita beracara sendiri. Nah, pada saat didampingi kita masih oke aja nih Bang gitu. Iya, Bang. Kasus terbesar yang Bung Pandi pernah hadapin kasus apa nih Bung? Kasus terbesar yang saat ini nggak besar-besar kali sih Bang sebenarnya. Paling beberapa kasus narkotika juga Bang. Narkotika juga tangani saat juga. Pidana, iya Bang. Pernah melakukan PK juga Bung Pandi? PK untuk saat ini belum pernah Bang, karena kita masih tergabung juga sama senior gitu Bang. Kalau untuk bertindak sendiri saat ini belum Bang gitu. Ya, jadi ya selamat sukses buat Bung Pandi. Bang. Terima kasih Bang. Semakin banyak beracara, banyak ilmu yang bisa diedukasi juga ke pemirsa. Ya, jika pemirsa memang membutuhkan tenaga-tenaga bantuan hukum, nah inilah beliau-beliau ini sosoknya. Ada juga yang sering menangani perdata, pidana, khususnya PK, semua tergabung di sini. Di lain waktu, karena ini sudah mulai maghrib, kita sambung nanti kembali Bang. Di lain waktu, senggang waktu orang abang. Mudah-mudahan sehat selalu, sukses selalu buat abang para abang semua. Salam hormat selalu buat Bang Dedi. Pemirsa, sekian dulu dan terima kasih. Awas, kita monitor.